Perkenalkan, nama saya Ayuningsi Ropia dengan NIM 230404502039, mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keyakinan, nilai, dan kode etik di dalam konseling. Keyakinan dalam konseling merujuk pada sistem kepercayaan yang dianut oleh konselor mengenai manusia, kehidupan, dan proses perubahan. Keyakinan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, serta latar belakang sosial dan agama. Keyakinan, nilai, dan etika merupakan 3 komponen fundamental yang memengaruhi praktik konseling. Pemahaman mendalam tentang ketiganya sangat penting bagi konselor untuk memberikan layanan yang efektif dan profesional. Dalam praktiknya, keyakinan konselor memberikan bentuk cara pandang terhadap permasalahan konseli dan pendekatan yang digunakan untuk membantu mereka. Misalnya, konselor yang meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah akan lebih optimis dan suportif dalam menghadapi konseling menuju perubahan positif. Selanjutnya, keyakinan konselor dapat mempengaruhi hubungan terapeutik yang dibangun oleh konseling. Konselor yang memiliki banyak keyakinan positif terhadap kemampuan konseli untuk mengatasi masalahnya cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan. Nah, sebaliknya, jika konselor memiliki keyakinan negatif atau skeptis terhadap kemampuan konseli, hal ini dapat menghambat proses konseli dan menurunkan motivasi konseli untuk berubah. Namun, penting bagi konselor untuk menyadari bahwa keyakinan pribadi mereka tidak boleh mendominasi atau memengaruhi objektivitas dalam konseling. Konselor harus menempatkan keyakinan pribadinya secara profesional dan tidak memaksakan pandangan tersebut kepada konseli. Kesadaran diri dan refleksi kritis terhadap keyakinan pribadi sangat diperlukan agar konselor dapat memberikan layanan yang netral dan sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, dengan demikian, pengelolaan keyakinan pribadi yang baik akan membantu konselor dalam memberikan layanan yang efektif dan menghormati otonomi konseli. Konselor yang mampu menyeimbangkan antara 3 keyakinan pribadi dan profesionalisme akan lebih berhasil dalam mendampingi. Konseli, keyakinan dan nilai pribadi seseorang konselor memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan keberhasilan konseling. Kualitas pribadi konselor, termasuk keyakinan dan nilai-nilai yang dianut, dapat mempengaruhi interaksi dengan konseli dan efektivitas layanan yang diberikan. Konselor harus memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepribadian yang mampu memberikan refleksi positif kepada konseli. Karakteristik dan kualitas pribadi konselor yang baik akan mempengaruhi keberhasilan layanan bimbingan dan konselor. Keyakinan konselor memainkan peran penting dalam membentuk hubungan yang efektif dengan klien dalam proses konseling. Nah, keyakinan ini mencakup pandangan mereka tentang manusia, potensi perubahan, serta pendekatan yang digunakan dalam membantu klien mengatasi masalah. Seorang konselor yang memiliki keyakinan bahwa setiap individu mampu berubah dan berkembang cenderung lebih optimis dalam membimbing klien. Sebaliknya, jika seorang konselor ini memiliki keyakinan bahwa kepribadian seseorang sulit diubah atau maka pendekatan yang digunakan mungkin lebih kaku dan kurang fleksibel dalam membantu klien mencapai tujuan mereka. Nah, nilai pribadi seorang konselor merupakan prinsip dan keyakinan yang membentuk cara berpikir, berperilaku, serta berinteraksi dengan konseli. Nilai-nilai ini mencerminkan moral, etika, dan keyakinan individu yang dimiliki oleh konselor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik konseling, nilai pribadi dapat mempengaruhi cara konselor memahami masalah, memberikan bimbingan, serta merespons dinamika yang terjadi dalam proses konseling. Oleh karena itu, penting bagi konselor yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap nilai-nilai pribadinya agar tidak mengganggu objektivitas dalam membantu konseling. Nah, salah satu nilai pribadi yang penting dalam konseling itu adalah empati.
Konselor yang memiliki empati tinggi akan lebih mampu memahami perasaan dan perspektif konselingnya tanpa memberikan penilaian. Dengan empati, konselor dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi konseli untuk berbagai perasaan dan pikirannya. Kemudian sikap ini juga membantu konselor membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung konseli dalam menghadapi permasalahannya dengan cara yang lebih terbuka dan lebih jujur. Menurut Kartika, dalam 2024, prinsip kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling juga dikenal dengan istilah privilege communication, yang berarti konselor tidak dapat dipaksa secara hukum untuk mengungkapkan percakapan yang terjadi dengan klien. Namun, dalam beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan, hal ini bisa bertentangan dengan ketentuan etika yang ada. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan tidak bersifat absolut. Yang kedua ada otonomi. Otonomi klien adalah prinsip yang menekankan pentingnya hak klien untuk membuat keputusan secara mandiri. Dalam praktik sehari-hari, konselor dituntut untuk menghormati keputusan klien, meskipun pilihan tersebut mungkin berbeda dengan pandangan konselor. Misalnya, jika seorang klien memutuskan untuk tidak melanjutkan sesi konseling, konselor perlu menerima keputusan itu sambil tetap menawarkan dukungan jika klien berubah pikiran di masa depan. Lebih lanjut, dalam konteks otonomi, konselor juga diharuskan menghargai hak anggota kelompok. Mereka tidak diperkenankan untuk memaksa anggota kelompok terlibat dalam aktivitas yang tidak mereka inginkan. Setiap anggota kelompok harus memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan sendiri, termasuk hak untuk keluar dari kelompok kapan saja, sebagaimana diungkapkan oleh Daniati 2024. Otonomi mencerminkan kebebasan dalam menentukan dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam hal ini, konselor wajib menghormati hak klien untuk menentukan arah dan proses konseling. Ini mencakup penghargaan terhadap keputusan klien, meski mungkin berbeda dengan pandangan konselor. Konselor sebaiknya memberikan dukungan tanpa paksaan untuk mengikuti nilai-nilai atau keputusan pribadi mereka. Prinsip otonomi dalam konseling menekankan bahwa klien memiliki hak penuh untuk membuat keputusan tanpa tekanan dari konselor. Dalam peranannya, konselor berfungsi sebagai fasilitator yang membantu klien memahami situasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan melakukan keputusan berdasarkan nilai serta keyakinan yang dimiliki. Nah, dengan memberikan informasi yang jelas dan mendukung kemandirian klien, konselor berupaya memastikan bahwa proses konseling tidak menghasilkan ketergantungan, melainkan membantu klien mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasa percaya dirinya dalam menentukan langkah terbaik untuk diri mereka. Yang ketiga ada non-maleficence atau tidak merugikan, dan beneficence atau berbuat baik. Wilhelm Frankena dengan jelas membedakan antara prinsip tidak merugikan dan berbuat baik dalam konteks praktik etika. Prinsip non-maleficence menekankan pentingnya kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan atau membahayakan klien, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Nah, dalam praktik konseling, prinsip ini mengharuskan konselor untuk menghindari memberikan saran atau intervensi yang dapat memperburuk kondisi klien. Konselor ini perlu memastikan bahwa setiap pendekatan yang diambil tidak menyebabkan rasa sakit, tekanan mental yang berlebih, atau dampak negatif lainnya bagi klien. Di sisi lain, prinsip beneficence mengutamakan langkah aktif untuk memberikan manfaat kepada klien. Konselor tidak hanya diharuskan untuk menghindari tindakan merugikan, tetapi juga harus proaktif dalam membantu klien mencapai kesejahteraan emosional dan psikologisnya. Ini mencakup dukungan moral, bimbingan konstruktif, serta penerapan teknik konseling yang dapat memperbaiki keadaan klien. Nah, dalam praktiknya,
konselor harus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan sesuai dengan tujuan positif dan membantu klien dan menemukan solusi yang lebih baik bagi permasalahan mereka. Nah, walaupun kedua prinsip ini berbeda, keduanya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik konseling. Konselor ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara menghindari tindakan yang dapat merugikan klien dengan memberikan bantuan yang bermanfaat secara aktif. Misalnya, dalam menghadapi klien dengan trauma berat, konselor itu tidak hanya perlu menghindari pertanyaan atau teknik yang dapat memperburuk kondisi klien, tetapi juga secara aktif memberikan dukungan dan strategi pemulihan yang tepat. Nah, dengan demikian, praktik konseling yang etis harus mempertimbangkan kedua prinsip ini secara bersamaan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan manfaat bagi klien. Kemudian prinsip yang keempat ada keadilan atau justice, di mana prinsip keadilan dalam konseling menekankan pentingnya perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi bagi setiap klien. Konselor diharapkan tidak mendiskriminasikan klien berdasarkan latar belakang, sosial, budaya, agama, gender, maupun status ekonomi. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan konselor untuk memberikan akses yang sama kepada semua klien terhadap layanan konseling, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan menerapkan prinsip keadilan, konselor dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai dan memperoleh hak mereka dalam proses konseling. Prinsip keadilan menuntut konselor untuk menyediakan layanan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua kliennya. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, penting bagi konselor ini untuk menghindari bias yang mungkin muncul berdasarkan gender, ras, agama, orientasi seksual, atau situasi sosial ekonomi. Contohnya yaitu, konselor perlu berhati-hati agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada klien tertentu hanya karena memiliki kesamaan nilai atau latar belakang. Kemudian prinsip yang kelima ada kompetensi. Prinsip kompetensi memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik konseling. Para konselor diharuskan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa konselor perlu terus mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Apabila seorang konselor merasa tidak memiliki cukup keahlian untuk menangani kasus tertentu, adalah tanggung jawab mereka untuk merujuk klien kepada profesional yang lebih berpengalaman. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Kartika dalam Kartika 2024, prinsip kompetensi juga berlaku bagi konselor kelompok. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin kelompok dengan efektif. Oleh karena itu, konselor wajib mengikuti pelatihan etika secara berkesinambungan dan tetap selalu memperbaharui diri terkait perkembangan terbaru dalam konseling kelompok. Prinsip kompetensi menuntut konselor untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keadilan yang memadai dalam melaksanakan praktik konseling. Konselor harus terus mengembangkan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan refleksi profesional untuk memastikan bahwa metode serta teknik yang digunakan sesuai dengan kemajuan ilmu konseling. Nah, selain itu, jika konselor merasa tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus tertentu, mereka diharapkan untuk merujuk kepada klien yang lebih profesional, yang lebih berkompeten dalam bidang tersebut. Dengan menerapkan prinsip kompetensi tersebut itu, para konselor dapat memberikan layanan yang berkualitas, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Kemudian prinsip yang keenam yaitu integritas. Nah, integritas ini merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan konselor untuk bertindak dengan kejujuran dan profesionalisme dalam setiap interaksi yang mereka lakukan.
Nah, dalam praktiknya, prinsip ini menuntut konselor untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga batasan profesional, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki dalam hubungan konseling. Sebagai contoh, para konselor perlu menjauhi hubungan pribadi yang terlalu dekat dengan klien karena hal tersebut bisa mengaburkan batas profesional yang seharusnya dijaga. Prinsip integritas menggarisbawahi pentingnya bagi konselor untuk selalu berperilaku jujur dan berintegritas. Mereka harus perlu menghindari konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan anggota kelompok demi keuntungan pribadi mereka. Kemudian prinsip yang ketujuh ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab profesional ini merujuk pada kewajiban seorang konselor untuk bertanggung jawab tidak hanya terhadap kliennya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri selama proses konseling ini berlangsung. Nah, hal ini mencakup perhatian penuh yang diberikan kepada klien, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan, serta memastikan bahwa konselor menjalani kehidupan yang sehat dan seimbang. Selama proses konseling, seorang konselor memiliki tanggung jawab yang besar terhadap klien dan juga terhadap dirinya sendiri. Nah, berikut ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, konselor diwajibkan untuk memberikan perhatian penuh kepada klien selama sesi konseling berlangsung. Yang kedua, penting bagi konselor untuk dapat melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling dengan tepat dan sesuai kondisi. Yang ketiga ada hubungan antara konselor dan klien harus bersifat terapeutik namun tetap menjaga sisi personal yang ada. Kemudian yang keempat ada konselor perlu membangun kehidupannya sendiri dengan cara yang sehat sehingga ia dapat menjaga kesehatan spiritual, emosional serta fisiknya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan mengenai keyakinan, nilai, dan kode etik dalam konseling. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.